Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spensa, hari ini kita akan membahas tentang siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan bahwa keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu dibuat bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Pertanyaannya, siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu sesungguhnya? Dari mana mereka berasal? Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Dzulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang sipit, warna putih di rambut atas mereka, bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan oleh manusia ketika pada masanya. Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Dzulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diisyaratkan bahwa populasi manusia bisa berbanding 1:999 dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu an mengungkapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberias dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat, maka tiba-tiba terbelaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup untuk menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas berkelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan semua itu, Allah Subhanahu wa taala lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Nah, itulah sekilas tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan kisah ini
membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak amal ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.